warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengisahkan sebuah kisah agung, yaitu kisah riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, terasa dikau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah aku membalas cintamu secara bersahaja? Bimbu, kerinduan yang amat sangat. Bagian pertama, Jazirah Arab. Jazirah Arab itu sebenarnya tidak hanya terdiri atas gurun pasir. Ada banyak tanah subur yang telah dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terutama terletak di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur di mana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan berjumlah sekitar 10-12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Thaif terkenal karena buah-buahnya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah-pindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengharungi gurun pasir selama 17 hari tanpa minum. Walaupun pelan, jika dipacu, unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Air saninya menjadi sampo pencuci rambut. Kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Di kota Mekah inilah terletak Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bah lah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah,
dan jalan ketiga adalah jalan menuju Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Badui. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. 1 helai melilit tubuh dari bawah ketiak. 1 helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krim dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat atau putih. Pakaian wanitanya panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah, kuning, hitam atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih atau coklat melindungi mata, telinga dan hidung dari debu dan badai pasir. Suku Badui adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Badui akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Badui terkenal ramah, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Sahabat fillahku, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad lah orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum mereka menyebar penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kisah Rasulullah SAW bagian kedua.